Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di video ini saya akan sharing kepada teman-teman semua, kepada Anda sekalian, tips merekrut banyak pasukan penjualan dan bikin pasukan penjualan itu loyal. Bukan royal ya, tapi loyal. Oke, ya. Siapa sih yang nggak pengen bisnisnya punya pasukan penjualan? Nah, tapi sebelum bahas tips dan caranya, ya kita clearkan dulu. Pasukan penjualan ini sering disebut sebagai reseller, distributor, agen, affiliate, kemudian dropshipper, kemudian maklar, kemudian marketer. Apapun sebutannya, selama dia menjualkan produk yang bukan miliknya sendiri, disebut pasukan penjualan. Ya, sepakat ya. Jadi sepakati dulu itu. Buat teman-teman yang bisnisnya menggunakan pasukan penjualan, saya akan sharing tipsnya untuk merekrut banyak pasukan penjualan dan juga bikin pasukan penjualan itu loyal. Ya, siap menyimak? Oke, buat Anda yang ingin membuat pasukan penjualan, apapun posisi Anda, bisa saja Anda sebagai seorang owner, bisa juga Anda sebagai seorang katakan distributor atau perwakilan atau agent, bisa ya. Jadi banyak juga bisnis yang sebagai pasukan penjualan tapi dia punya pasukan penjualan lagi. Dan itu sah-sah saja, ya. Oke, gimana caranya merekrut? Yang pertama, kita siapkan media rekrutmennya. Kita mau rekrut di mana? Mau media online kah? Media offline kah? Yang jelas yang harus diperhatikan adalah jangkauan medianya. Jangkauan media menyentuh berapa banyak orang. Semakin banyak orang yang bisa dijangkau, semakin bagus. Apalagi jika orang tersebut adalah marketnya atau target market. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, jika Anda menggunakan media online seperti sosial media, pilih media-media yang punya jangkauan bagus. Seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube juga boleh. Ya, yang jelas jangkauannya harus masif lah ya. Nah, kalau Anda punya media sosial tapi merasa selama ini kayaknya medsos saya tuh biasa-biasa aja, nggak rame-rame amat, itu gimana? Atau bahkan mungkin cenderung sepi. Ya, Anda silahkan gunakan iklan berbayar, karena iklan berbayar ini memungkinkan Anda untuk menjangkau jauh lebih banyak lagi ketimbang Anda menggunakan media organik. Kalau offline, ya Anda jangkau orang-orang yang mungkin Anda bisa buat pengumuman, bisa buat undangan, bisa buat woro-woro, ya, secara terbuka atau lewat online, yang nanti pertemuannya bisa secara offline. Namun jika Anda tidak memiliki katakan kemampuan untuk membayar iklan, ya mau nggak mau Anda harus optimasi. Ya, ini kalau menggunakan media online ya. Optimasi, perkuat engagementnya, berinteraksi biar dikenal orang, ya. Itu. Jadi pertama sebelum merekrut itu pastikan media rekrutmennya telah siap menjangkau banyak market, ya. Itu dulu, ya. Yang kedua, kita bangun kepercayaan atau otoritas. Kepercayaan ini trust ya, atau otoritas. Kenapa? Karena selama perjalanan saya membangun pasukan penjualan, bisa dibilang 70% sampai 80% orang itu bergabung ke sesuatu yang kita tawarkan, bisnis atau peluang usaha yang kita tawarkan karena trust atau percaya sama yang ngajak, sama yang merekomendasikan. Ya, sisanya itu sama potensinya, sama produknya, sama yang lainnya. Tapi faktor terbesarnya adalah sama yang ngajak. Nah, bayangkan kalau Anda pengen punya banyak pasukan, tapi Anda tidak dikenal oleh banyak orang. Kenal aja enggak, bagaimana mau dipercaya? Nah, itu handicap atau kelemahan jika Anda melakukan rekrutmen di media online. Maka, untuk mensiasatinya, ya Anda bangun trust, Anda bangun kepercayaan atau otoritas pengaruh di dunia online tersebut. Seperti Anda sering sharing, bikin konten-konten, baik di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube,
Ya, kita lihat betapa banyak orang yang jadi influencer katakan, kemudian dia membuka suatu bisnis dan orang berbondong-bondong masuk ke bisnisnya. Kenapa? Karena orang udah percaya, orang jadi punya otoritas atau pengaruh. Nah begitu, jadi kalau Anda mau punya banyak pasukan, ya bangun otoritas atau bangun kepercayaan. Itu ya, dengan sharing, kasih konten-konten bermanfaat di media sosial. Jangan cuma konten-konten gak jelas gitu ya. Jelas konten-konten yang bermanfaat, yang disukai banyak market. Yang kedua, Anda tunjukkan kompetensi. Anda kompetensinya di mana? Kalau Anda ada orang yang suka otomotif, berarti Anda tunjukin kompetensinya di bidang otomotif. Anda misalkan suka review kendaraan, Anda suka review spare part kendaraan. Kalau Anda kompetensinya di memasak, mungkin Anda bisa sharing resep-resep. Anda bisa tunjukin video ketika Anda masak dan hasilnya seperti apa. Kalau Anda kompetensinya adalah parenting, ya Anda tunjukin, Anda kasih tips-tipsnya dan lain sebagainya. Jadi orang paham bahwa oh, orang ini kompetensinya di mana. Yang ketiga, Anda menunjukkan prestasi. Selain kompetensi, Anda juga wajib punya namanya prestasi. Kalau belum ada gimana? Ya usahakan ada. Tapi kalau misalkan terpaksanya nggak ada, ya 2 yang sebelumnya cukup. Ya. Nah, akan lebih bagus lagi prestasi. Prestasi apa? Misalkan Anda pernah juara lomba masak, Anda pernah menyandang predikat apa terbaik gitu. Anda misalkan kalau lomba jualan, misalkan Anda keahliannya kompetensinya di jualan, juara leaderboard jualan atau reseller gitu, atau apapun lah. Yang penting Anda punya kompetensi dan prestasi. Ya. Nah, dari situ kenapa orang akan muncul kepercayaan dan timbul pengaruh. Oke. Yang ketiga, ya, kalau sudah 2 hal tersebut Anda punya, ya udah menyiapkan media rekrutmen dan membangun kepercayaan, ya tinggal Anda tentukan kapan Anda mau merekrut, ya. Mau rekrutnya kapan? Bulan depan, minggu depan. Nah, yang jelas nggak tiba-tiba, ya. Harus ditentukan dulu. Kenapa harus ditentukan? Karena Anda butuh persiapan nantinya. Ya, saran saya sebaiknya sebelum merekrut Anda siapkan paling nggak ya 2 minggu lah minimalnya untuk melakukan persiapan. Nah, waktu merekrut juga usahakan beri batasan penutupannya. Walaupun misalkan bisnis Anda membuka pasukan penjualan atau buka reseller selamanya, kapanpun mau daftar boleh, tapi tetap aja Anda beri batasan waktu untuk mereka tidak menunda untuk gabung. Ya, nanti misalkan di periode ini ada kesempatan spesial apa, di periode berikut tanggal berapa kesempatannya ada bonus spesial apa. Jadi tetap ada batasan waktunya sehingga orang itu masuk gabung tidak menunda, ya. Nah, yang keempat, siapin penawarannya. Ketika udah menentukan waktunya, siapin penawarannya atau siapin apa yang mau ditawarkan sehingga orang mau nanti direkrut untuk bergabung di peluang kita dengan penawaran yang memikat dan sulit ditolak. Nah, kalau penawarannya udah memikat dan sulit ditolak, ya mau nggak mau akhirnya gabung. Nah, biasanya apa yang ditawarkan? Pertama, kemudahan. Kita kasih tahu kemudahannya kalau di tempat kita, gabung di tempat kita tuh apa aja. Misalkan modalnya kecil atau bahkan nggak perlu modal, barangnya nggak perlu nyetok, nggak ada risiko, ya gampang, jadi nggak usah susah-susah mesti packing segala macam, nggak usah, ya. Kemudian sudah ada fasilitas amunisinya, ya tinggal pakai aja, copywriting sudah ada, tinggal pakai, itu termasuk kemudahan, ya. Kemudian daftar cuma tinggal isi formulir, itu kemudahan. Oke, kemudian yang kedua, jelaskan potensinya. Penawarannya jelasin potensinya. Potensinya kalau bergabung itu potensinya bagaimana? Bisa dapat hasil misalkan mulai dari 3 juta 1 bulan atau 100.000 per minggu, atau potensinya bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Gitu. Nah, terserah Anda lihatin potensinya. Potensi ini bukan ngawur, ya, bukan. Potensi ini adalah hasil yang pernah dicapai reseller sebelumnya atau pasukan penjualan sebelumnya yang tertinggi. Kalau di tempat Anda, pasukan penjualan Anda, atau katakan bukan punya Anda, misalkan rekan Anda, itu bisa sampai penghasilan 15 juta 1 bulan, berarti potensinya bisa sampai segitu. Kalau ada yang sampai 200 juta 1 bulan, ya potensinya segitu. Nah, itu potensi, ya.
Kalau ada yang potensinya sampai 2 miliar, ya potensinya 2 miliar, katakan seperti itu. Gitu. Potensinya seperti apa itu dijelaskan. Ya. Nah, itu yang bikin orang juga tertarik. Ya, selama itu nanti Anda bisa menjelaskan secara masuk akal, ya itu akan jadi hal yang menarik. Kemudian yang ketiga, keuntungan gabung. Ya. Kalau keuntungan gabung di tempat Anda apa? Ya. Dibandingkan misalkan di tempat lain. Keuntungan gabung di tempat Anda misalkan ada rewardnya, ada pembinaannya. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada jenjang karirnya, ada training bisnisnya. Nah, itu keuntungan gabungnya. Yang keempat, value tambahan. Ini beda dengan keuntungan gabung. Kalau keuntungan gabung siapapun, tapi value tambahan ketika Anda daftar sekarang, itu dapat tambahan apa? Misalkan bonus video mentoring, bonus ebook eksklusif, bonus produk ini, bonus sabun 2 pieces, bonus pembonus diskon pembelian berikutnya, terserah. Ya, yang jelas Anda kasih value tambahan. Ya, di luar tadi keuntungan, potensi, kemudahan. Ya, ketika dia daftar, misalkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan dalam 3 hari ini. Yang kelima, kasih batasan berupa waktu dan jumlah pasukan yang diterima dalam periode tertentu. Ini membuat orang nanti akhirnya tidak menunda. Ya, batas waktu selama 3 hari, kalau gabung akan dapat value tambahan tadi apa aja. Ya, dibanding kalau nggak gabung saat ini. Ya, value tambahannya itu dijelasin dan dinilai harganya kurang lebih berapa. Misalkan sabun, 2 buah sabun senilai 100.000. Kemudian 5 buah ebook yang kalau di total ebooknya ini bisa bernilai 500.000. Seperti itu ya. Dan jumlah pasukan yang diterima bisa aja hanya terbatas misalkan 50 orang. Ya, kalau 3 hari 150 orang. Terserah Anda mau pilih yang mana. Nah, itu yang bikin orang akhirnya mau join, ya. Mau gabung. Dan dia nggak akan nunda. Oke? Berarti kalau misalkan medianya bagus, kenceng, kemudian jangkauannya luas, kemudian Anda sudah punya otoritas, pengaruh yang bagus, Anda sudah menentukan waktu rekrutmennya, punya penawaran yang mengikat dan sudah ditolak, udah. Ini mudah sekali, ya. Gitu. Anda juga bisa rekrut misalkan di media seperti WhatsApp kalau Anda punya database banyak. Itu yang saya lakukan juga begitu. Saya punya puluhan ribu database. Saya kasih tahu waktunya kapan, mereka untuk siap-siap, dan ketika hari H kasih penawaran yang memikat dan orang berbondong-bondong datang, gitu ya. Oke, next berikutnya adalah yang bikin pasukan penjualan itu loyal atau betah tinggal sama Anda atau bertahan lama di tempat Anda, ya. Tapi ingat, pasukan penjualan ini bukan karyawan, jadi Anda nggak bisa berharap mereka selamanya sama Anda. Mereka manusia, mereka dinamis, dan mereka nggak punya ikatan seperti pegawai gitu, nggak. Ya, sudah disclaimer dulu, ya. Oke, yang bikin pasukan pertama, bikin pasukan penjualan loyal itu yang pertama adalah merasakan pertumbuhan penghasilan. Kalau dia merasakan penghasilannya bertumbuh, maka dia akan stay. Kapan dia bolak-balik nggak menghasilkan, berbulan-bulan nggak menghasilkan, dia akan quit. Itu udah jelas, ya. Ya, jarang sekali saya melihat orang yang bertumbuh, penghasilannya naik itu quit. Jarang, kecuali ada faktor X yang sangat krusial. Ya. Yang kedua adalah merasakan pertumbuhan kepribadian, baik secara mental, spiritual, ya, ataupun secara sikap. Ya, mungkin dia dapat pembelajaran, ya, secara keilmuan gitu. Dia dapat sharing, tadinya dia nggak bisa closing jadi bisa closing. Tadinya nggak bisa main Facebook jadi jago main Facebook. Tadinya nggak paham TikTok jadi paham TikTok. Tadinya nggak paham copywriting jadi paham copywriting. Tadinya misalkan takut ketemu orang, sekarang jadi berani ngomong di hadapan orang banyak. Itu dia kalau ngerasakan pertumbuhan, dia nggak mau quit. Ya, kenapa? Karena itu dinilai dengan uang jumlahnya sangat-sangat tinggi. Ya. Sehingga orang, saya udah nyaman ada di sini, jadi ngapain saya keluar? Oke, ngapain saya pindah? Gitu ya. Yang ketiga, ada trust atau saling menghargai di grup pasukan. Baik
si pembina atau owner atau leader dengan pasukannya. Saling menghargai, nggak saling curiga. Ya, menghargai apapun yang dicapai si pasukan, dan pasukan juga menghargai apapun yang diberikan atau dikorbankan leader, pembina ataupun owner untuk pertumbuhan para pasukan. Ketika ada saling menghargai, maka pasukan akan jauh lebih loyal, ya. Kemudian yang keempat, produknya variatif, jadi ada pengembangan, nggak itu aja, produknya bertambah. Semakin bertambah banyak produknya, jenisnya, maka kemungkinan omsetnya akan tambah besar, karena jangkauan pasarnya pasti akan jadi lebih luas, ya. Kemudian yang kelima, ada apresiasi berupa penghargaan dan reward. Orang itu kadang, ya, butuhnya bukan cuma uang, makanan, enggak. Dia juga butuh namanya penghargaan. Ya, saya ada pepatah, ya, orang bisa nggak makan 1 minggu, tapi 1 detik nggak dihargai, orang bisa mati, bisa bunuh diri. Itu pentingnya penghargaan. Bahkan Maslow bikin satu teori piramida Maslow, penghargaan itu paling tinggi, puncak dari kebutuhan normatif manusia. Maka Anda berikan apresiasi kalau seseorang berhasil, ataupun apapun yang dia lakukan, yang dia capai, itu berikan apresiasi positif. Maka orang akan senang dan akan loyal sama Anda nantinya. Oke, gitu ya. Itu sekilas 5 tips yang bikin pasukan loyal atau betah. Nah, semoga ini membantu Anda. Selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.